falsafah adat Minangkabau, adat bosan disarak-sarak. Itu bukan falsafah, bukan lalu adi game. J, 2, 3. Dah, mulai no. Sanak besok balik Joyo tabu zari yang tagi budak seringnya di pot bunga. Hari kau sanak mungkin sanak lah nampak narasumber dari Sebalambo lah kenal pasti dun sanak. Assalamualaikum Pak Didi. Waalaikumsalam warahmatullahi Yong. Sehat Pak? Alhamdulillah sehat. Nah kalau sanak pasti dulu pot bunga acok mau nampak Didi konta yang kabaran tak kampek ketiga Pak. Kampek Kampek. Dan tentu dun sanak kenal lo yang Didi TV. Co-ownernya sinan banyak pengetahuan yang bisa kita gali. Manga yo mau nampak Didi ada yang mengganjal di hati sebenarnya aku Bapak. Berapa podcast patang ko di Pot Bungo yang ada mengundang berapa narasumber yang beliau etnis Tionghoa. Cino kah? Cino namanya. Kalau dia Cino kan. Tapi yang jadi persoalan ada berapa masuk WhatsApp kawa Japri. Mengapa Cino na undang je? Tambah kayu Cino ke kayu aja koma aja. Ambo cukup terhenyak dengan pernyataan itu. Bab itu Sumatera Barat termasuk orang yang sangat bagus dalam masalah integrasi etnis. Dulu tesis Sambo pun berbicara masalah integrasi etnis. Tapi kenyataannya di lapangannya kok awak secara personal, apakah itu bisa disebut umum? Masih membeda-bedakan persoalan etnis kok. Batang apa Pak itu persoalan kok? Apakah sangat memahami kok? Kamu yakin kok? Jadi kok menarik kok Pak. Anak bel kopi cek lo. Anak jangan lupa subscribe channel YouTube Pak Didi di Didi TV. Jadi memang kini mungkinlah sampai pada tingkat ujaran kebencian ya terhadap Cino itu lah kelewatan nampaknya. Baik di dunia maya, tapi dunia nyata tidak kelihatan mana doh. Tapi dunia maya nampak deh, boh. Lalu ambo cukup prihatin mencari hal itu, karena ambo punya pengalaman-pengalaman yang barangkali patutnya dibagi-bagi ke masyarakat ya. Yeah. Jadi ketika ambo kuliah di Montreal, Kanada, di McGill, ambo itu selalu berkelompok dengan Cino. Oh. Jadi ada grup anak Amerika, grup orang anak-anak dari Eropa, grup Asia. Itu satu grup, bos grup anak Cino biasanya. Jadi heran bahwa ke Cino kok agak merapat kambo gitu. Kalau pintarnya pintar, anakku pintar. Pasti. Pintar kok. Indak lo banyak inyo belajar dari Ambo dah. Tapi inyo agak apa namanya tuh, agak melengket gambo gitu. Lebih akrab barangkali. Cuman masalahnya inyo ndak rancak dah, jadi ndak kena hati deh. Oh, bener sih. Ndak kena hati dah. Itu pengalaman anak. Artinya sebenarnya Cino itu sangat mampu untuk beradaptasi dengan bangsa lain. Cino sangat mampu beradaptasi dengan bangsa lain. Terbukti mereka pun menguasai dunia. Menguasai dunia di masa Jonyo Ado gitu kan. Iya, dari 5 orang penduduk dunia kok 1 Cino sama. Nggak sama jo etnis Minangkabau. Karena Minangkabau kan mau itu yo. Di situlah kok ceritakan bahwa di situlah letak kenapa kok Minangkabau itu kawan-kawan awak, masyarakat awak, ya don sanak awak suku memperlihatkan kebencian terhadap Cino. Sebenarnya bukan kebencian itu. Sebenarnya itu ekspresi rasa rindu, kasih sayang. Nah, itu sananya. Bukan kebencian tapi ekspresi rasa rindu kasih sayang. Iya. Kurang paham yo Pak. Jadi mungkin mau sampaikan lah perasaan ambo nak. Jadi ketika mau pulang kuliah sampai dari Padang, adalah mahasiswa S2 Cino. Heran lo, Mbak, kok menganyo terlalu akrab, ramah aja, Mbak. Kadang-kadang hal-hal yang tidak perlu tanya juga kan, Mbak. Kadang-kadang minta buku tuh mestinya bisa dapat ansurang. Iya. Cari aja, tanya aja, Mbak. Tak tolong terjemahkan Iko beraja tentang Minangkabau segala macamnya. Mengalahnya merapat mendekat kan, Mbak. Dan itu rancak. Orang S2 UKIP tahu tuh mah. Tapi nak selesai sebut namanya nak. Aku terkenalnya. Lalu yuk kaneti, Mbak. Kaneti mau ke Cino kok. Ayo. Tak kenal bola lagu. Sian alam membawa kamu lupa mungkin jangan tahu mah. Biarang awak biarang Cino hatilah kanai kabaju. Kalau hatilah kanai enggak peduli lah. Enggak peduli lah. Nah, di situ barangkali ada pengalaman-pengalaman Minangkabau terhadap Cino yang barangkali itu apakah benar peristiwa sejarah atau itu adalah legenda atau memang cerita untuk memprovokasi Minangkabau dengan Cino.
Dalam artian? Dalam Apa? ini kisahnya begitu kok. Dulu pernah ada dalam kisah Cindo Mato, mungkin jangan tahu. Bundo itu kan disabut-sabut tidak jalan lakinya. Lalu kisahnya saya awak singkatkan saja ya. Iya. Ada seorang tokoh yang namanya Buyang apa namanya? Bujang Selamat panjang ombak. Iya. Itu digambarkan sebagai orang Cina. Oh, digambarkan sebagai orang Nah, Cina. jadi ada yang menafsirkan yang Cina karena nya panjang bagombak. Iya. Berambutnya Bako. panjang gitu. Dalam etnik di dunia kok Hanya Cina. hanya Cina seperti itu. Oke. Jadi kisah itu membuat ada kesan bagi masyarakat Minangkabau terhadap kondisi Cina. Iya. Nah, tambah lagi ketika apa namanya sejarah kok berjalan, kompetisi peradaban di dunia kok yang memang paling agresif itu Cina. Sehingga di dalam tambo awak juga itu apa namanya digambarkan ada dua orang tokoh yang mendampingi Datuk Ketemanggungan, Datuk Perpati Batang, Datuk Sri Raja Deraja kok. Iya. Itu pertama kan namanya Harimau Campo. Harimau Campo. Yang kedua ada Kambiang Siam. Bukan Kucing Siam. Dari yang ampe itu dua adalah dari daratan Cina bagian selatan. Jadi mungkin itu adalah bentuk orang menggambarkan bahwa hubungan awak dengan Cina lah dari dulu lah terjadi. Iya, iya. Jadi ada kompetisi sebenarnya, kompetisi peradaban antara Cina dan awak. Khusus orang Minang kok. Orang Minang. Iya, iya. Cuman akhir-akhir kok, apakah itu adalah fenomena baru atau memang awak kok ada pengaruh lain ya? Yang paling kuat itu kan pengaruh kepentingan politis sananya. Nah, Iko, apakah itu memang harus karena ada kepentingan politik kemudian dikait-kaitkan sehingga kini yang harusnya integrasi etnis terbangun yang baik menjadi masalah baru? Itu. Mana kok seperti ya? Amo masih seperti itu. Itu ada intervensi politis terhadap sebenarnya proses akulturasi yang paling tepatnya. Nah, jadi di dalam dunia kebudayaan itu kan ada sampai hal yang perlu dipahami. Ada namanya adopsi, ada namanya adaptasi, ada namanya akulturasi, ada namanya asimilasi. Nah, yang adopsi kok memang nyambi habis. Yeah. Awak apa namanya? Awak kopi habis-habis peradaban kebudayaan asing itu. Tapi nggak adaptasi, ikutnya berusaha menyesuaikan diri. Nah, kalau yang asimilasi, itu memang melahirkan kebudayaan barunya. Ya. Bercampurnya, kebudayaan lama hilang, kedua belah pihak hilang, lalu melahirkan baru. Menjadi barunya. Dan yang ketiga dari asimilasi. Nah, Minangkabau kesulitan nih kok, karena ada pemahaman terhadap sebenarnya Sumpah Sakti Bukit Marapalam itu banyak salah paham. Maksudnya Pak? Salah paham tuh gitu. Sumpah Sakti Bukit Marapalam itu adalah sumpah ya, bukan falsafah. Iya. Dan bukan adigium, bukan adigium. Banyak orang adigium adat Minangkabau, adat bahasa syarak bahasa kitabullah. Falsafah adat Minangkabau, adat bahasa syarak. Itu bukan falsafah, bukan adigium. Tapi itu sumpah. Sumpah. Ini emang kita kan berbai'ah adat bahasa syarak bahasa kitabullah. Itu sumpahnya. Itu sumpahnya. Bukan falsafah. Bukan falsafah. Jadi kini kan acok orang ucap falsafah Minangkabau itu gitu. Ya, di situ orang salah paham. Perbedaannya sebenarnya apa antara falsafah dan sumpah tadi? Jadi kalau sumpah itu memang ndak bisa gitu, harus dijalani. Ya, kafah. Ya. Istilahnya kalau orang kata makan sumpah, beko kualat. Makan sumpah kualat. Makanya kalau orang Minang kalau keluar dari Islam, berarti ndak diakui sebagai orang Minang lagi gitu. Dengan falsafah bedanya apa? Tapi kalau falsafah itu kan hanya panduan filosofis, panduan umum terhadap cara berpikir awak. Itu bisa berubah.
bisa berubah. Bisa berubah. Jadi ambo termasuk orang yang salah cuma menggunakan selama kalau ambo selalu berpikir bahwa falsafah Minangkabau itu ada bahasa Isyarat, ada bahasa kita pula. Iya, itu bukan falsafah. Sebetulnya itu sumpah yang Ya. harus dijalani orang Minang. Harus tuh dijalani, sumpah itu. Jadi barangkali ya yang membuat pertama istilah atau terminologi falsafah itu memang para peneliti-peneliti Barat. Iya. Memang benar, mereka lah yang menyebutkan bahwa adat Minangkabau itu falsafahnya adat bahasa Isyarat, syarat bahasa Kitabullah. Nah, bakal bahasa buat ada kesalahpahaman di dalam apa namanya itu Islam. Aspek toleransi itu luar biasa. Bayangkan ketika Nabi di Madinah, itu kan bukan Islam, bercampur Yahudi, Nasrani, luar biasa. Tapi tidak pernah terjadi konflik, walaupun bahkan Nasrani pernah melakukan atau Yahudi melakukan apa namanya itu ingkar janji. Itu bagusnya toleransi yang terbangun saat itu. Terbangun. Nah, awak kan sekadar sampai pada adat bahasa Isyarat, syarat bahasa di Kitabullah, tapi tidak mampu berasimilasi, tidak mampu beradaptasi, baru sampai bisa mengadopsinya. Ya, baru sampai mengadopsi. Jadi bagaimana bentuk kebudayaan asing itu lalu awak telan mentah-mentah tanpa pernah melakukan analisa, tanpa pernah melakukan Enggak Pak, ada sebetulnya kan banyak Sumatera Barat, orang Minang cukup toleransi dalam segala hal kan itu nanti jadi Pak. Tapi ketika kamu menemukan di lapangan kan tidak semua itu. Kamu tidak bisa pula mengican itu oknum yang intoleransi tadi. Rata-rata seperti itu, apalagi di media sosial. Wah, kini yang mungkin itu masalah kepentingan politik tadi. Kini awak nanti Sumbar Pak, nanti Minang Pak. Sejauh apa sih awak memahami toleransi tersebut di mata apa? Selalu amun ndak pulo dan pikiranmu mereka, ambo pun tinggal di lingkungan kebetulan tapi rumah ambo tuh lingkungan orang-orang Tionghoa, sadar Cina sadanya. Dan mereka sangat memahami kondisi, sangat secara hidup bermasyarakat sangat bagus, namun amati gitu. Tapi kenapa sebagian dari kita sering ngecan Cina tuh kayaknya ditolong lah, Cina tuh biko buruk sih sadanya. Sebetulnya apa nanti jadi di masyarakat awak Pak? Jadi mudah-mudahan itu tidak salah Pak penilaian ambo Jan, bahwa adat awak kok tidak dipakai. Kan adat kok dipakai baru, kain yang dipakai usang. Artinya ini bisa berubah terus, berkembang adat kok. Jadi karena awak telah menggeser dari adat, apa yang awak lakukan kini akan adat itu seolah-olah hanya pada saat ada seremoni saja. Itu saja. Sebenarnya itu melakit dan kehidupan sehari-hari. Mestinya adat itu mulai dari jago lalok sampai balalok Bali ya. Laki dalam kehidupan dalam diri surang dan itu dilakukan di dalam kehidupan sehari-hari harusnya. Makanya nenek moyang awak dulu mengajarkan raso itu dibawa naik, pareso dibawa turun. Pareso itu toleransi. Jadi ketika ada kan seluruh karya, seluruh gagasan, seluruh karsa yang ada dalam diri awak itu bermula dari raso. Ada getaran. Jadi ketika raso itu muncul, itu diajarkan oleh nenek moyang awak dibawa naik. Itu konsultasi dengan Tuhan. Konsultasi dari orang yang membuat raso itu namanya apa namanya itu ya, zikir ya. Berzikir awak memahami tapi ketika awak ingin mengaktualisasikan sebuah karya, sebuah tindakan, sebuah perbuatan, nenek moyang awak lama jangan jawab, tidak bisa langsung pareso, celik kiri kanan, raso-rasoan dulu. Nah, ikut toleransi. Walaupun yang awak sampai itu maha benar adanya, tapi dalam lingkungan itu orang tidak mampu menerima kebenaran itu, tidak usah awak memaksakan diri untuk menyampaikan kebenaran itu. Apa melihat ada pengaruh karena Orde Baru enggak ketika keran etnis dibuka oleh Mas Gus Dur, dicabutnya undang-undang itu kan mulai longgar. Apakah karena ada masa lalu Orde Baru sehingga diskriminasi kok masih terjadi sampai detik ini? Mungkin ya rasanya enggak usah lo salahkan perkembangan zaman Orde Baru sampai reformasi Gus Dur ya. Gus Dur membuka keran lalu terjadi Cina berkembang begitu hebat. Sebenarnya ketika zaman Soeharto Cina pun berkembang. Semua Cina pun maju. Cuman masalahnya di Soeharto kan enggak difasilitasi. Nah, tiba di Gus Dur difasilitasi malah kan. Sebenarnya itu bukan persoalan etnis, itu cemburuan saja.
kecemburuan sosial. Kecemburuan ya, di kecemburuan sosial Dan bahwa awak selalu berpikir bahwa Cino itu akan kayo, padahal banyak pula kaum Wah. yang hidupnya susah gitu. Pak. jadi kalau ceritakan soal Cino itu termasuk etnik yang menerapkan adat Minangkabau dalam hal soko, pusako. Agak menarik kok, cek tuh Pak. Jadi prinsip dari pusako itu kan dijual tidak temakan Bali, digadai tidak katapakan cando, tidak temakan sando. Jadi ada aset abadi yang dimiliki oleh sebuah kaum. Itu diterapkan di Cino. Jadi kalau Cino ada keluarganya atau yang dalam satu kaumnya tertimpa musibah, itu tidak akan lama sebentarnya bantu. Begitu kuatnya sedunia itu jaringannya. Saling tolong menolong. Saling tolong menolong. Dan artinya mereka makanya ada perkumpulan ini, keluarga ini, keluarga itu mendunia itu. Nah, orang Minangkabau kan punya konsep kaum itu. Iya. Di dalam kaum itu ada pusako. Pusako itu sebuah konsep ekonomi sananya. Orang Cina menjalankan. Tapi konsep itu dalam kehidupan sehari-hari jalan nggak semua Pak? Sama sekali tidak nampak le dong. Jadi bukan artinya pusako itu hanya berupa tanah, ladang, sawah dan rumah gadang saja. Tapi konsep berpikirnya itulah kurang lah. Itu yang nggak ada. Jadi mestinya kini, ambillah contoh ya, perusahaan-perusahaan besar seperti via Cina, via Korea maupun Eropa maupun Amerika itu memang berbasis keluarga. Johnson & Johnson Family namanya misalnya. Toyota itu milik dari inyi-inyinya dulu, kini tidak pernah tajuan, tidak pernah tagadai. Di Indonesia sebutlah namanya perusahaannya Pak Yusuf Kala. Usulnya Bang Abu Rizal Bakri, itu kan keluarga besar itu. Dan itu betul nyesarankan, amanahkan. Kau digadai ndak kata makan sando, dijual ndak kata makan Bali. Tapi siana ndak mampu bekerja siko, jangan naruh depek loh. Begitu betul, itu konsep berpikir pusako. Di dalam mengelola pusako itu kan orang Sumando yang datang ke situ, ini ndak bisa mendapatkan buah sembarang buah saja, ndak bisa mengambil kerambil. Kalau ndaknya kerajo. Iya. Ini harus menggarap tanah dulu. Artinya konsep pusako itu memang Minang. Tapi diterapkan di orang lain. Dan awak sendiri? Batinggan dan kecemburuan orang lain. Apakah karena awak merasa orang Minang tuh merasanya punya peradaban paling tinggi sehingga nyoba pikir nggak perlu dikembangkan ya kalau ngalir gitu. Nah di situ ada barangkali kok perlu pahami bersama, mungkin para akademisi perlu mengkaji kok dan secara masif disampaikan bahwa awak itu berpikir bahwa adat itu sesuatu yang sakral dan tidak boleh berubah. Adat lama pusaka usang gitu. Nah malah nggak ada yang adat lama pusaka usang itu tidak boleh. Dia ada pikiran bahwa melestarikan peradaban, kebudayaan dan adat. Coba lihat dalam Undang-Undang nomor 5 tahun 2017 tentang pemajuan kebudayaan. Tidak satu pun kata melestarikan. Coba cek. Mau cek tuh. Ya. Nah, yang ada pemajuan. Awak melestarikan. Jadi berhenti di situ saja. Padahal yang diajarkan itu bahwa adat itu dipakai baru. Apa sepakat dengan itu? Jo? Artinya kata pemajuan dan melestarikan itu. Jadi sebenarnya Ambo lebih dekat. Pemahaman Ambo lebih dekat ke pemajuan. Pemajuan. Ya, bukan pelestarian. Kenapa? Kalau pelestarian itu berhenti di situ, Pak. Sekedar lestarikan udah selesai. Ya, yang udah pernah berpikir baik kok menjadi majunya ke depan gitu. Contoh lah, nak. Nenek moyang pemajuan bukan merubah, nak Pak. Bukan merubah. Jadi pemajuan itu yang lestari itu nilai-nilainya. Ya. Nilai-nilainya itu lestari itu. Tapi yang kebudayaan peradabannya itu mesti maju. Dulu nenek moyang awak lah pandai membuat pedati, nak. Tapi sampai kini masih pedati juga. Orang lah pandai buat tabang. Kenapa melestarikan pedati? Indah, memajuan bapak pedati kok bisa tabang. Bapak pedati kok bisa tabang. Mesti cek sampai ke situ aku berpikir. Eko ambo dapat dari salah seorang dokter ya, Pramono, menyampaikan bahwa teknologi mesiu yang dahulu ditemukan itu malah Rawa. Itu ditemukan di Indopuro. Oh iya. Makanya Portugis takut mana lewat di Samudra Hindia itu karena teknologi mesiu kok lah dimiliki oleh kerajaan Indopuro. Itu. Tapi sebatas dilestarikan sekini. Di kini dilestarikan. Orang lah pandai mau buat rudal. Orang lah pandai mau main nuklir kayak. Ya sebatas itu. Selawat lah kan? Aja itu. Jadi
mestinya berpikir kata melestarikan kok apa maksudnya, jangan sampai melestarikan berhenti di situ gitu. Melestarikan dan mengembangkannya sehingga menjadi sebuah Ya. persoalan kemajuan ya, Pak. Ya, maka sampaikan Joni Andra pun nyeserang ada orang itu merusak kebudayaan Minang gitu ya. Nyebuatnya tari-tari yang baru-baru gini ya lah, rusak bener. Itu heran, apanya yang rusak aja mana? Iya. Padahal itu adalah sebuah kemajuan. Yang prinsip-prinsip dari sebuah kesenian itu tetap seperti itu. Kalau Dia menyampaikan nilai, Ya, kalau tadi yang lama kan tetap tidak dibuang. tidak dibuang. Aku malah berpikir sih Nana. agak merasa tabela sana dia. Tidak serius tuh. Jadi ada yang menyampaikan Kambo bahwa tarian-tarian kontemporer gini, kenapa harus dibedakan antara kontemporer dan tradisional? Kamu tidak tahu apa batas tradisional dan kontemporer. Kalau dibuat dikotomi itu. Tunggu dulu Pak. Sebenarnya topik kamu kan tentang persoalan integrasi ini, tapi Pak lah menyinggung masalah tradisional kontemporer. Nah baru Pak single stay masalah itu Pak. Kira-kira kenapa Pak tidak sepemahaman tentang persoalan kontemporer? Kok dibedakan itu siapa tadi? Karena kalau kita membuat dikotomi itu berdasarkan perjalanan masa, itu tidak akan tetap, tidak akan jadi ukuran gitu. Kalau disebutkannya sebagai kontemporer, satu ketikanya jadi tradisional, betul? Jadi batasan tradisional itu apa? Itu yang belum bisa Pak pastikan. Ya, tidak ada batasannya dong. Tapi yang nilai-nilainya tetap. Jadi makanya kalau taklah misalnya randai lah, ya barangkali awak tak tahu persis bukan randai ke memang dari awak. Iya. Belum tahu lah, coba kaji benar jangan kok ada etnik lain yang telah mengembang randai ya. Walaupun randai kok asalnya dari Silek. Iya. Silek kok coba pelajari yo dari awak tanda. Padahal ini awak dulu yang sampai itu adalah orang-orang Silek sebenarnya. Ya, di Minang sebenarnya kan ada tari tuh Pak. Nah, ada Tapi permainan permainan. Dan kalau yang serupa tadi kain tadi itu tuh kan tan bentan itu kan Silek sadanya. Silek sebenarnya. Seluruh sebenarnya itu. Nah, kemudian terjadi perkembangan. Ya. Terjadi perubahan. Siapa yang bisa membatasi, menghalangi perkembangan itu dengan menggunakan ikut tradisional ke kontemporer. Ya. Jadi itu menghambat kemajuan awak sebenarnya, dikotomi antara yang biarkan saja lah. Biarkan saja yang berkembang. Jangan ditekannya, dihambatnya dengan istilah-istilah yang kita buat sudah. Iya, jadi itu betul-betul menghambat awak untuk lebih bisa berpikir maju. Nah, balik. Ketika etnis Tionghoa atau yang kita sebut Cina tuh berarti nya berpikir untuk maju. Oh betul. Mereka itu cara berpikirnya tuh maju. Jadi Ambo punya kawan lo di salah satu daerah ya di luar Sumatera Barat di Jambi. Nyono gae. Jadi nyo membeli tanah banyak situ kan nggak bebas orang jual tanah lah. Iya. Oke. Ambo tanyanya, untuk apa juga lagi beli tanah yang mahal yang banyak nih? Ya. Kalau saya nggak ada lagi gunanya lah. Anak cucu saya nanti ya lah. Saya berpikir 3 generasi ke depan. Jadi anaknya lah aman doh, cucunya harus diselamatkan. Nah, kalau bisa cicitnya harus selamatkan. Artinya mereka itu dengan betul-betul visioner gitu. Emang orang Minang berpikir seperti itu? Orang Minang kan berpikir lebih kurang 1 generasi. Coba tunjukkan 5 perusahaan Minang yang telah turun 2 generasi. Habis adanya. Om Amin Nurjal dulu kan pernah punya perusahaan berdang. Kini kan lah susah jo. Carilah perusahaan-perusahaan orang Minang. Ambo sendiri punya keluarga, mama Ambo. Banyak orang tahu tuh Pak Buasan, Depati Sempurnomo Putih ya. Ketika beliau habis, tidak ada generasi ke bawah dah. Karena memang beliau kalau anak dipangku kemanakan dibimbing beliau lakukan. Iya. Tapi dengan cara enggak model Cino. Iya. Kalau Cino mau keras mempersiapkan anak kemanakannya. Yang tujuannya untuk masa depan anak Kedepannya. kan? Nah, kita kan lebih banyak menggerogoti apa namanya, katakanlah mama atau ayah gitu. Lalu tidak berpikir 1 atau 2 generasi ke depan. Dan di sebenarnya kalau ada kayu orang masih itu dipakai enggak? Itu ya. Nah, hal itu pun terjadi dalam kehidupan peradaban awak sehari-hari. Nah, ketika orang tuh lebih maju daripada awak nyebutnya tuh dan punya rumah, atau dan punya rumah. Itu ekspresi kecemburuan. Nah, kini muncul balik kecemburuan itu dibumbui dengan kepentingan politik. Nah, Pak, ada yang menarik dalam di Minangkabau ketika awak mencari, ambo memahami, tapi
kalau salah tolong tunjuan yang mana. Suntiang. Di Suntiang ada namanya burung hong. Ya. Kemudian ada baju guntiang Cina. Betul. Itu pengaruh dari akulturasi tadi atau pengaruh as mana? Burung hong itu kan burung di Cina, apa? Iya. Coba aja penjelasan. Jadi, artinya itu lah terjadi puluhan tahun, ratusan tahun bahkan. Lah ratusan tahun ya. Jadi sebenarnya apa namanya ya, hal yang sifat alamiah sebuah kebudayaan sebuah bangsanya itu pasti mengalami yang tempat hal tadi itu. Asimilasi, akulturasi, adaptasi dan adopsi itu. Nah, susah awak mencari yang kebudayaan Minang sabana aslinya mah. Ambillah contoh awak pakai Sarawak kah. Sarawak itu kan bahasa Arab. Artinya orang Arab yang mau jawab bahasa Sarawak. Itu bertanya lo ini apa? Nang kotok bah. Kotok itu bahasa Arab juga. Sarawak pendek kan? Iya. Nan awak punya mah, nan awak punya caweknya sih ya. Cawek ya bahasa Minang mah ya. Iya. Artinya ketika mulai berkebudayaan, tidak bisa awak tutup arus globalisasi itu alamiah. Makanya nenek moyang awak dulu itu membuat semacam panduan awak ada ikulah dengan kata-kata pusakonya. Awak bisa berasimilasi. Nah, di sekun disebut ABSBK tadi itu ada kekeliruan pemahaman awak. Yang bisa berasimilasi itu adalah kebudayaan, ciptaan manusia, pikiran manusia. Tapi yang namanya agama, Islam, kalau dewa Islam tentunya, itu tidak bisa mengalami asimilasi. Masalah itu masalah kepercayaan, keyakinan. Iyanya akhirnya apa yang dikatakan Allah, hukum Allah. Kalau di Malaysia itu disebut dengan adatullah. Kalau dewa namanya sunatullah. Ada awak namanya adat nasabana adat. Itu tidak bisa diubah. Tidak bisa digeser. Tidak bisa digeser. Dicoba tidak kalayu. Digeser tidak bukan matinya dah. Diasak tidak kena matinya dah. Tidak kalayunya dah. Nah, lalu awak menyangko yang kebudayaannya udah itu juga. Nah, kebudayaan kau tidak gitu. Dan kebudayaan kau harus mana nelok diambil. Mana buruk dipeloi. Kan ada orang nyebut ambil dan neloknya, buang yang buruknya. Nggak, jangan. Yang buruk kau para lu dah, diperbaiki. Jadi nyajan dek awak dulu, ambil dan neloknya, nan buruk dipeloi. Awak kan tidak kadang-kadang kan awak diam-diam. Karena kamu takut ya Pak Didi. Pak Didi kok agak ekstrim baso ya, dan ekstrim masih mau dia kata Pak. Apa sering melontarkan hal-hal yang sebetulnya di luar pemahaman orang yang lain itu. Serpo tadi, kamu coba menanggat mah. Ambil neloknya, buang buruknya. Kalau Pak jadi buang siapa loh? Ya. Neloan. Pak tidak takut menghadapi kondisi sebab mau memahami banyak yang tidak suka juga Pak. Iya betul. Mungkin di sekolah Pak mau tanggapan apa? Jadi sebenarnya ambo cok menyampaikan orang tidak suka itu tandanya sayang. Jadi ambo mulai betul-betul mendalami Minangkabau itu kan sejak banyaknya kawan yang menyampaikan ke ambo bahwa Pak Didi itu Allah tahunya tentang Minangkabau. Iya. Ikut tantangan ya, Ambo. Ambo akan membuktikan bahwa Ambo bisa lebih hebat dari siapapun yang terhebat. Itu pikir dalam dorongan sebuah motivasi. Walaupun sebenarnya itu hanya memotivasi awak supaya awak bisa berbuat lebih banyak. Pak, dengan adanya persoalan-persoalan yang secara dengan etnis Tionghoa yang berkembang di Sumatera Barat, awak masih belum melakukan keharmonisan, masih saling memburuan dengan etnis tertentu. Apa melihat sebenarnya masyarakat awak lah terbentuk seperti apa sih? Atau memang tidak bisa dipelok sehingga integrasi etnis tidak terbangun dengan baik? Kalau memang masih seperti itu, apa yang harus awak lakukan? Sebenarnya tidak separah dan awak bayangkan kini ya. Di sosial media itu memang perang itu bentuk perang bososoh benar tuh. Tapi sebenarnya di dunia nyata tidak model itu. Masih sangat berat, masih peluang awak untuk bisa berasimilasi dalam hal kebudayaan tuh masih terbuka lebar ya. Artinya tidak separah yang awak pikirkan, akhirnya itu tidak akan menjadi sebuah persoalan besar ke depan. Oh enggak. Alam kok, dunia itu diatur oleh sunatullah yang sedemikian rupa yang tidak bisa awak tantang. Berarti kan hanya segelintir orang yang masih berpikiran singkat dan itu terpengaruh pula gara-gara politik tadi. Iya, itu sesaatnya. Sesaatnya. Jadi kalau awak bisa membuktikan, carilah dalam waktu ketika negara kolah stabil. Stabilitas negara kan sebenarnya ekonomi kah? Ya.
Nah, ketika stabil ekonomi, orang tidak akan bicarakan soal itu lah doh. Karena kehidupannya lah tenang. Lah tenang. Kini kan soalnya adalah kecemburuan itu akhirnya terjadi apa namanya ya, kecemburuan kolektif lah gitu istilahnya. Kecemburuan kolektif itu sifatnya gitu. Ketika ambo cemburu di orang lain tuh cemburu di orang lain tuh awak kawan mah. Bakawan akhirnya terkumpullah satu komunitas yang cemburu terhadap Cina. Iya. Nah, itu dimanfaatkan untuk memang kepentingan jangka pendek. Dan adalah perangai orang wak modern Pak. Kalau lek Kabaguno orang tuh nyelok nyepuji-puji dah Pak. Ya. Kalau nak Kabaguno tuh nyecampaan itu mah banu buru ada Pak. Kan itu perangai wak. Iya memang begitu. Jadi ada menarik. Apakah memang serupa itu watak orang Minang? Bukan. Jadi itu bukan karakter asli ya. Itu istilahnya itu perangai itu mah, kakobeh. Jadi karakter itu adalah bentuk dasar ya. Ya, karakter itu kan garisan tuh. Garisan dasar. Jadi itu kakobeh dipengaruhi oleh keadaan sesaat. Jadi bukan karakter. Kalau disebut itu karakter, artinya lah seluruh orang Minangkabau seperti itu. Sebenarnya enggak seluruhnya gitu kan. Enggak. Dan mungkin hanya orang Minang yang berbuat seperti itu. Arti perangai modal itu kan enggak semua tergantung etnisnya dong. Enggak, itu memang karakter manusia memang gitu. Ya? Jadi siapapun manusianya akan mengalami hal seperti itu, etnis manapun. Cuman itu bukan menjadi karakter etnis, bukan. Iya kan, mengapa mengisi seperti itu karena ada beberapa kawan-kawan pun yang sangat memuja-muji Cina, tapi karena dia punya kepentingan dengan orang Cina gitu kan, sehingga puji-pujinya. Tapi ketika di belakangnya, ketika nak bangun oleh Cina kok di buran-burannya, dan itu hanya pada orang Cina, karena semuanya pun serupa itu. Gitu. Iya, itu memang karakter universal itu, bukan Minang. Bukan etnis. Gitu, bukan etnis itu. Nah, Minangkabau, masyarakat Minangkabau Hariko, terutama generasi mudanya, apa melihat mereka sudah tergerus oleh zaman atau mereka masih punya harapan untuk memperbaiki ke depan? Masih sangat optimis. Jadi Ambo sangat optimis itu artinya Ambo kan mencari komentar-komentar dari anak Kamanakan Awak di dalam kanal Ambo ya. Itu umumnya anak-anak Kamanakan Awak yang dirantau. Ada yang menarik itu di Palembang. Awak lalamu ingin berajadai, tapi tidak pernah bisa-bisa doh. Karena mungkin penyampaian atau cara penyampaian itu nenek mama awak itu sesuai dengan punya peroleh. Tidak nyepahami anak Kamanakan Awak yang sudah tidak pernah lagi berinteraksi dengan kebudayaan Minangkabau. Setelah itu baru terbuka, semakin menarik deknya. Dari sampel beberapa orang itu, artinya anak Kamanakan Awak, jangan yang di ranah ya, yang dirantau pun sebenarnya masih Pak, sangat pengen. Kalau dirantau mau yakin lah Pak, sebab lagu Minangko lamanya dirantau Pak. Iya. Pikunan di Minangko sendiri Pak, mereka lebih menerima budaya baru. Coba lah Pak cari lihat, patang ada podcast sama tentang K-pop. Ya. Sampai begitu mengidolakan K-pop sih kan, sampai berbahasa Koreanya dan pergaulannya kan. Pak Malik, kalau dirantau mau yakin karena mau pernah hidup dirantau. Lagu Minang itu memang lama dirantau. Jadi masalahnya sebenarnya anak awakku kan alun merantau. Culah merantaunya, makanya kecilnya merantau lah bujang dahulu di kampung Paguno. Itu adalah sebuah motivasi ya. Karatau madang dahulu, babuah babungo balun, merantau lah bujang dahulu di kampung Paguno Balun. Itu supaya awak itu bisa paham tentang diri awak setelah awak merantau. Jadi, Ambo pernah aku pengalaman pribadi. Suatu ketika di Ottawa ya, Ambo mendengar lagu Indonesia Raya. Tidak pernah mau merindiang sampai menangis. Dan itu di Ottawa ya? Waktu di Ottawa. Yang kedua ketika Bu Sopiani datang ke Montreal, Ambo tidak tahu. Beliau kan dosen Ambo. Ambo tidak tahu ada pertunjukan Minang, tapi tidak sampai. Ambo pokok datang saja lah nyajak kawan. Ambo mendengar bunyi talempong Minang itu, kemudian lagu itu luar biasa, tidak tahan. Nah itu kan apa sedang di luar negeri. Ya itu jambot tadi. Jadi anak-anak awak kok mestinya berangke lah, janganlah di sikonya. Orang tua pun harus mendorong soalnya. Ya harus mendorong anak awak kok. Artinya merantau kok sebetulnya bukan hanya semata-mata mencari ilmu di sinan atau madu untung di sinan, tapi bahkan menimbulkan kecintaan yang luar biasa terhadap Minangkabau. Betul. Dan itu sebenarnya untuk budaya merantau kok lah kurang deh Pak.
Awak barangkali dak karena gudu ini kelekete, jadi ndak terasa merantau leda. Ke Jawa kan ndak merantau deh leda. Ya, Makanya mau 2 jam sampai dia. Sampainya. Jadi makanya mau sampai kalau masih berada di sekitar Nusantara, Malaysia, sampai ke Filipina, itu lu merantau. Yang merantau kok harus sampai mancanegara. Kalau masih Nusantara itu lu merantau. Tujuannya supaya itu tadi. Supaya terasa wak punya sesuatu yang luar biasa hebat, Minangkabau. Pak, apa pesan Pak terhadap generasi muda kini? Kamu masih mempersoalkan masalah integrasi etnis tadi untuk anak-anak muda atau untuk masyarakat Minang agar integrasi etnis kok bisa terbangun dengan baik dan jangan sampai gesekan-gesekan kok menjadi letupan-letupan kecil kemudian menjadi bom besar. Kamu kecemasanmu ke sini? Iya, jadi atau kamu terlalu membesar-besarkan ya Pak? Iya, John terlalu membesar-besarkan mah. Mau ndak do cameh mah. Kenapa mau ndak cameh? Karena karakteristik karakter orang Minang itu ndak pernah destruktif. Nggak pernah destruktif. Ya. Ini selalu berpikir ba'a yang baik. Nah, cuman kalau ada kini itu gesekan-gesekan itu, memang Minangkabau itu memang itu karakternya loh. Harus panas gitu, barunya masak nasi kok. Mantap. Jadi jangan cameh banalah kalau anak awak seperti itu. Yang kedua, soal anak-anak awak yang mengidolakan kebudayaan lain, itu barangkali awak harus introspeksi terhadap yang tadi. Awak membuat dikotomi antara tradisional dan kontemporer. Lalu akhirnya anak-anak awak asal disebut namanya tradisional, mereka agak lari, agak setelahnya berubah. Cara-cara kampung mah. Cara kampung lah. Padahal yang awak mesti lestarikan itu kan nilai-nilainya. Iya. Kalau terjadi asimilasi dengan peradaban lain, kebudayaan lain, itu yang alamiah sifatnya. Iya. Nggak mungkin dah orang beralek saya kini. Ba'a pun nenek mama awak menyebutkan beralek itu ala menyimpang dari adat lah. Apa cara menyetopnya? Nyalakan model itu keadaannya. Dan itu menjadi semacam tuntutan kini. Nah iya, nggak bisa. Itulah tuntutan gitu. Contoh misalnya orang Bakarejo pelaminan tuh harus moniko sementara berkembangnya orang mintanya harus model kok. Itu kan bukan harus apa namanya mekanisme pasar enggak. Disitulah letak nenek moyang awak itu membuat semacam rambu-rambu besar ya. Adat bahasa di syarak bahasa di kitabullah, syarak mengatur, adat memakai. Artinya jangan keluar dari itu. Itu adalah garis kayak ibaratnya jalan raya itu garis kiri kanan. Kalau lewat dari itu masuk jurang. Itu. Ambo tanya cek lagi, kama kapak ke mungkin nak cukup paham Bo. Di TV planningnya kama kalau Pak. Kamu Jadi tahu kah? Mungkin lah banyak bisa memahami kama loncatan-loncatan pikiran mana. Kamu mulai dari Minangkabau. Setelah di Minangkabau nanti akan bergerak mengangkat wacana-wacana, narasi-narasi Melayu. Melayu itu adalah basisnya Nusantara sebenarnya. Kinilah coba mau nyunjarin ke Bengkulu, kawan yang ada di Laut Jampi, di Pelungkulung itulah ada. Ternyata mereka antusias. Mereka meratakan dirinya nenek moyang saya orang Minang. Ada menyampaikan bahwa raja kami itu namanya Datuk Rajo apa gitu. Makati apa nama beliau? Sama aja kami ya lah. Apa kaitannya kami di Minangkabau itu nomor rajo kami ya lah. Ambo alun berani melayani mereka lebih banyak, tapi arahnya ke situ. Dari situ awak akan memperlihatkan bahwa Nusantara itu adalah peradaban yang jauh lebih duluan dari peradaban di dunia. Dari mana mulai inspirasi itu? Memang ketika mau kuliah itulah. Ketika mau kuliah itu memahami bahwa mereka menggunakan strategi untuk memutuskan awak dari peradaban masa lalu. Sehingga awak merasa tertinggal terus, perasaan tertinggal kok lah terjadi kini. Itu yang akan dikembangkan oleh di TV. Nah, mesti ke situ kayaknya. Berarti Pak kamu undang narasumber hebat nanti itu. Luar biasa. Tapi yang jale apapun yang kita lahirkan pemikiran-pemikiran dari podcast atau dari di TV itu mudah-mudahan itu bisa berguna untuk anak cucu dah Pak. Betul, jadi betul. Jadi awak kalau untuk mengubah yang hari ini itu adalah suatu yang bisa frustrasi Pak. Kalau ingin mengubah itu masa depan. Nah, kalau John misalnya kini itu mau sampai dia John menggadang-gadang mana, nah kini kok kada ubah enggak ada. Oke. Nyala menggadang yang. Tapi masa depan itu akan berubah.
Pak Didi, makasih banyak. Sama-sama. Tadi di Pot Bungo, mudah-mudahan ke depan di TV pun lebih baik, Pak. Amin ya rabbal alamin. Ditunggu. Mungkin nanti Ambo kamu undang Pak, sebab narasumber di Pot Bungo yang coba undang beliau sana. Karena kalau beliau wawasan kita akan semakin bertambah, terutama mungkin Ambo pribadi. Makasih banyak, Pak. Ya, mari. Sukses sudah Pak Didi TV. Ya, Makasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Laksana Pak Didi lah masuk di Pot Bungo, kita tunggu toko inspiratif lainnya. Laksana. Cik 2 3 lah bisa nak lah no lebih